Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Dan selamat bertemu kembali dalam renungan harian Katolik dalam masa Prapaskah ini. Paham tentang perkembangan spiritualitas, umumnya orang mengatakan perkembangan spiritualitas, perkembangan rohani itu dimulai dengan satu kata, yaitu kerendahan hati. Dan itulah yang banyak diutarakan oleh banyak penulis-penulis rohani. Hari ini Injil mau menegaskan hal itu, yaitu bahwa pertobatan spiritual, pertobatan religius, itu dimulai dari sebuah kerendahan hati. Yaitu Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai dengan 14. Sekali lagi kita diajak untuk melakukan pertobatan religius, pertobatan spiritual melalui proses kerendahan hati. Proses kerendahan hati itu ada di dalam Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai dengan 14. Ini adalah sebuah perumpamaan atau sebuah ajaran yang diberikan Yesus. Adalah seorang yang berdoa. Yang pertama adalah seorang Farisi yang berdoa di depan bagian bait Allah terdepan. Kemudian dia berdoa, Tuhan, aku merasa beruntung tidak seperti orang-orang yang munafik itu, para pemungut cukai, orang berdosa. Aku beruntung karena Engkau menjauhkan aku dari hal-hal yang jahat itu. Tetapi sebaliknya, ada juga seorang yang berdoa, seorang pemungut cukai yang berdoa di bagian belakang sendiri. Berdoa tidak dengan muka menengadah, tetapi dengan menundukkan kepala, menepuk dada, dan mengakui kelemahan-kelemahannya. Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita tidak pamer. Karena apa? Mereka yang merendahkan diri akan ditinggikan oleh Allah. Karena siapakah yang bisa menyebut dirinya benar di hadapan Allah? Siapakah yang dapat mengatakan bahwa dirinya suci dan tak bernoda di hadapan Allah? Kecuali Allah sendiri yang mensucikannya, kecuali Allah sendiri yang membenarkannya. Maka benar kata Yesus, barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kisah ini tentu menyoroti masalah kesombongan lawan kerendahan hati. Ini merupakan bagian yang harus kita lihat dalam konteks dunia sekarang. Supaya apa? Ya supaya kita mengalami perkembangan spiritual. Karena dunia ekonomi tanpa spiritual yang baik, dunia ekonomi akan memakan hidup manusia sendiri. Kebijakan-kebijakan politik yang tidak didasari semangat spiritual akan memakan mereka-mereka yang tidak bisa ambil bagian dalam kehidupan politik. Maka betapa pentingnya masalah pertobatan spiritual. Hal inilah yang perlu kita cermati di dalam hidup sehari-hari. Sekali lagi saya tidak ingin menyebut nama, tidak ingin menyebut organisasinya apa, tetapi kita melihat kadang-kadang dalam tayangan-tayangan informasi sosial, kita mengenal adanya dua kelompok, yaitu pemimpin yang lupa akan marwahnya, itu sering dikatakan.
Tetapi juga ada pemimpin-pemimpin yang rendah hati, yang mau terjun dalam kehidupan masyarakat, mau memiliki sikap komit, bahkan tidak malu untuk ditentang, tidak malu untuk direndahkan, tidak malu untuk menerima konsekuensi-konsekuensi keuangan, tidak malu untuk berdebat dengan orang yang mungkin pemikirannya kurang cerdas. Pemimpin semacam itu adalah pemimpin yang rendah hati, tetapi Anda lihat sendiri pemimpin-pemimpin yang demikian justru didukung banyak orang. Tentu Anda tahu peristiwa-peristiwa politik dan sosial yang berkaitan dengan pilkada dan pasca pilkada. Maka sangat baik kalau kita juga melakukan pertobatan, mendasari keputusan-keputusan ekonomi, keputusan-keputusan sosial, keputusan-keputusan yang bersifat untuk kepentingan banyak orang dengan pertobatan spiritualitas lebih dahulu. Karena apabila tidak, maka keputusan-keputusan di bidang apapun akan mencelakakan banyak orang karena dalam tanda petik tidak bermoral, tidak etis, tidak memperhatikan kepentingan orang banyak. Yang kedua, dalam media sosial kita juga sering mengelompokkan ada yang namanya pamer ketulusan, pamer kesalahan. Postingan-postingan media sosial sering diwarnai oleh tindakan-tindakan yang istilahnya memberikan bantuan pada orang lain, bersifat empati kepada orang lain. Tetapi mungkin yang diukur bukan empatinya. Seberapa banyak viewer yang kemudian tertera di dalam media sosial yang dia tayangkan. Ini bisa menjadi sebuah godaan tersembunyi, ini menjadi sebuah ancaman tersembunyi. Empati apapun justru hanyalah sebuah perbuatan yang menguntungkan satu atau dua orang yang mewartakannya. Itulah bahaya dari sebuah kepura-puraan ketulusan hati, kepura-puraan kebaikan hati. Kita juga sering melihat adanya sebuah kompetisi amal. Ya, apapun itu, amal itu baik. Tetapi kemudian apabila itu sebuah kompetisi, maka akan menjadi sebuah hal yang kemudian justru menghasilkan efek yang negatif. Amal tidak lagi dibuat atau dipahami sebagai sebuah perbuatan baik, menggerakkan hati orang, tetapi justru perbuatan amal kasih bisa menjadi sebuah kontraproduksi karena orang menjadi tidak percaya kembali akan perbuatan baik. Karena perbuatan baik ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Juga kita melihat kembali bagaimana kritik terhadap orang-orang yang dianggap tidak benar. Berpakaian semacam ini dianggap tidak benar. Berpakaian semacam itu dianggap yang benar. Apakah manusia dilihat dari pakaiannya? Bertindak semacam ini tidak benar. Bertindak semacam itu tidak benar. Apakah manusia itu hanya diukur dari apa yang dapat dilihat? Maka dalam masa prapaskah ini saya ingin mengajak Anda untuk kembali melakukan refleksi pertobatan. Yang pertama, dalam hidup kita, apakah kita lebih sering seperti orang Farisi yang lebih yakin dengan tata moralitas tetapi tanpa kasih? Lebih percaya akan aturan ini dan aturan itu
tetapi kemudian tanpa kasih dan bahkan menjadi alat untuk menilai orang lain yang tidak melakukan tradisi yang kita jalani. Yang kedua, mengapa kerendahan hati penting dalam hubungan dengan Allah dan sesama? Dalam hubungan dengan Allah, seperti tadi yang saya ungkapkan di awal, perkembangan spiritualitas itu dimulai dengan sebuah kata kerendahan hati. Apalagi dalam hubungan dengan sesama. Kita diterima karena kita rendah hati. Kita bisa berdialog karena kita rendah hati. Masuk dalam pikiran mereka yang mungkin berbeda dengan pikiran kita. Masuk dalam dunia orang lain, masuk dalam pemikiran orang lain yang kita pandang mungkin tidak cocok dengan kita, membutuhkan yang namanya kerendahan hati. Tidak ngotot dengan apa yang ada dalam persepsi kita. Bagaimana kita dapat menghindari sikap sombong dalam perbuatan baik kita? Tidak menyombongkan diri kalau kita bisa berbuat baik. Tidak menyombongkan diri ketika kita taat pada hidup keagamaan kita. Mengapa? Karena menghindari hal itu menyebabkan apa yang baik tidak mendatangkan celaan. Kalau kita rendah hati dalam melakukan ibadat yang baik dan tidak menyombongkan ibadat itu, justru itu mendatangkan penghargaan, bukan pencelaan terhadap ibadat. Maka semoga dalam masa Prapaskah ini Tuhan menolong kita untuk melakukan pertobatan kerendahan hati. Karena itulah dasar perkembangan rohani kita. Juga yang lebih penting, kerendahan hati merupakan dasar perkembangan spiritual yang mendasari prinsip-prinsip pengambilan keputusan di bidang ekonomi, keputusan di bidang sosial, atau keputusan di bidang apapun. Tanpa spiritualitas yang baik, maka keputusan ekonomi akan memakan hidup manusia sendiri. Tanpa spiritualitas yang baik, keputusan politik akan memakan hidup manusia sendiri. Mari kita lakukan pertobatan kerendahan hati. Shalom.